Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Kaulan Sadida, NIM A1C40042 dari kelas reguler B R003 Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah perkembangan hewan dengan judul praktikum yaitu Sistem Reproduksi Hermafrodit. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengenal bagian-bagian dan organ penyusun sistem reproduksi bagian eksternal dan internal pada hewan hermafrodit serta mengetahui fungsi-fungsinya. Baiklah, sebelum melakukan pembiusan pada bekicot, maka kita akan mengetahui apa saja anatomi luar dari bekicot. Yang pertama di sini, yang di bawah ada tentakel pendek, yang kedua ada tentakel panjang, yang dimana di atasnya terdapat mata bekicot. Kemudian di luar sini ada cangkangnya, dan di sini pada bagian bawah terdapat kaki-kaki perut dari bekicot tersebut. Baiklah, sebelum melakukan pembedahan pada bekicot, pertama yang dilakukan adalah melakukan pembiusan pada bekicot, di mana alkohol dituangkan ke kapas. Kemudian ditaruh bekicotnya di atas kapas dan ditunggu sampai 5 menit sehingga bekicotnya pingsan. Setelah 5 menit, maka di sini terlihat bahwa kaki-kaki perut dari bekicot sudah masuk ke dalam cangkang yang menandakan bahwa bekicot tersebut sudah pingsan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pemecahan cangkang pada bekicot dengan menggunakan palu. Pemecahan ini dilakukan secara pelan-pelan agar organ dalam bekicot tidak rusak. Baiklah, di sini ada organ eksternal dari bekicot. Di sini terdapat yang namanya genital pore. Di sini merupakan tempat terjadinya perkawinan pada bekicot. Kemudian di sini setelah dibedah kaki perut pada bekicot terdapat 2 saluran reproduksi, di mana saluran reproduksi ini berupa spermafiduk yang tersusun atas 2 saluran. Yang pertama saluran telur atau yang disebut oviduk yang berakhir di vagina. Kemudian ada saluran semen atau vas deferens yang berakhir di penis. Kemudian di sini ada yang namanya ovotestis. Ovotestis ini merupakan kelenjar kecil berwarna putih kemerahan yang terletak melekat di antara kelenjar pencernaan pada bekicot. Selanjutnya di sini terdapat saluran kecil yang berkelok-kelok seperti spiral yang dinamakan vesika urinaria yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin dan sebagai saluran muaranya sel sperma dan sel telur. Hasil dan pembahasan. Organ reproduksi pada bekicot terdapat yang pertama spermafiduk, ovotestis, saluran semen, saluran telur, vesika urinaria, genital pore, penis, dan vagina. Spermafiduk sendiri tersusun atas 2 buah saluran reproduksi. Yang pertama saluran telur atau oviduk yang berakhir di vagina. Kemudian saluran semen atau vas deferens yang berakhir di penis. Selanjutnya ada ovotestis yang berupa kelenjar kecil berwarna putih kemerahan yang terletak melekat di antara kelenjar pencernaan.
Selanjutnya yaitu ada vesika urinaria yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin dan juga saluran muaranya sperma dan sel telur. Kemudian ada yang namanya genital pore. Genital pore ini berfungsi sebagai tempat perkawinan dari bekicot. Dua organ yang terakhir adalah organ yang berperan penting dalam proses perkawinan pada bekicot. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini adalah bekicot merupakan hewan hermafrodit yang bereproduksi secara generatif atau seksual. Proses perkawinan yang terjadi pada bekicot terjadi secara lambat dan melibatkan alat atau organ reproduksi. Adapun organ-organ reproduksi pada bekicot adalah spermatidum, ootestis, saluran semen, saluran telur, vesika urinaria, penis, vagina, dan genital pore. Bekicot adalah hewan hermafrodit jenis zooxanthi, yaitu perubahan kelamin dari jantan menjadi betina. Nah, demikianlah hasil praktikum pada kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.